Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Kembali lagi di Mapel Informatika kelas 8. Masih bersama saya Eko Wahyunudin. Kali ini kita akan membahas bab 2. Temanya adalah algoritma, variabel dan kondisi dalam pemrograman. Sebelum pembahasan ini dimulai, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dengan updatean video terbaru tentang Mapel Informatika. Silakan klik jempol ke atas apabila suka dengan video ini. Silakan di-share ke media sosial kalian. Jangan lupa tuliskan komentar apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Biasakan sebelum pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang kita pelajari diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Peranan komputer dalam kehidupan manusia semakin besar. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk menunjang kehidupan manusia. Saat ini ada banyak pekerjaan yang selama ini dilakukan secara manual dapat dilakukan secara otomatis oleh komputer dengan menggunakan program komputer yang dibangun. Contohnya mungkin kita bisa lihat pada tempat-tempat umum atau instansi. Sekarang di tempat parkirannya itu sudah digantikan posisinya oleh mesin komputer dalam hal karcisnya. Nah, ini lebih efisien dalam penggunaan tenaga manusia dengan adanya bantuan komputer setelah komputer itu diprogram. Itu contoh sederhana yang bisa kalian lihat mungkin di mal-mal ataupun di tempat umum lainnya. Oleh karena itu, dalam bab ini akan dijelaskan berbagai kondisi umum ditemui dalam kasus-kasus pemrograman dan cara menangani berbagai kondisi tersebut. Nah, ini peta konsep yang akan dipelajari selama bab 2. Yaitu algoritmanya di sini ada 4 bentuk: variabel, perulangan, percabangan. Nah, dalam bentuk di sini ada 2, sekode, flowchart. Dan di sini perulangan ada 3, repeat, x kali, repeats until, forever, dan percabangan di sini juga ada kondisi, 2 kondisi dan 3 kondisi atau lebih. Tapi yang akan kita pelajari hanya ini saja, bentuk pseudocode-nya dan flowchart-nya saja yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat 1. Memahami pengertian algoritma dan peranannya. 2. Memahami cara mengeneralisasikan masalah untuk membangun algoritma. A. Algoritma, variabel, dan tipe data. 1. Algoritma dan perancangan algoritma. Algoritma adalah kumpulan langkah-langkah instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau persoalan. Algoritma tersebut akan diterjemahkan menjadi kode-kode program yang kemudian dikompilasi, diinstal, dan dijalankan oleh komputer. Selanjutnya ada pseudocode, adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi yang ditampilkan menggunakan simbol standar untuk instruksi-instruksi yang berbeda. Nanti kita akan lihat pada contoh yang telah dibuat. Nah, ini adalah tabel sederhana dari simbol flowchart. Sebetulnya nanti ada banyak simbol, tapi saya hanya membuat beberapa saja untuk mewakili simbol flowchart yang lainnya. Sini saya contohkan ada 6.
Simbol yang pertama mulai atau berhenti, simbolnya oval seperti ini. Nah, ini fungsinya digunakan untuk memulai dan mengakhiri proses. Yang kedua, ada proses, simbolnya persegi panjang, fungsinya untuk menjalankan perintah. Yang ketiga, ada keputusan, bentuknya diamond, fungsinya untuk membuat keputusan atau pilihan. Yang keempat, ada masukan atau keluaran, bentuknya adalah jajaran genjang, fungsinya untuk menerima input atau menampilkan output pada pengguna. Yang kelima, penghubung, bentuknya adalah melingkar, fungsinya untuk berpindah ke bagian lain di flowchart. Yang keenam, aliran arah, bentuknya seperti anak panah, menunjukkan arah aliran flowchart. Cara algoritma bekerja untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang akan dijalankan di dalam program komputer akan ditunjukkan pada contoh program untuk menghitung berat badan ideal berikut. Pada program ini, pengguna akan memberikan input tinggi badan dan berat badan. Berdasarkan input tersebut, program akan menghitung berat badan ideal. Pengguna menggunakan Body Mass Index atau BMI, kemudian menampilkan pesan apakah pengguna termasuk dalam kategori kurus, normal, gemuk, atau obesitas. Nah, ini jika kita mendesain algoritma dalam bentuk pseudocode-nya untuk program tersebut yang sesuai sebagai berikut. Ini contohnya adalah seperti ini tampilannya. Di sini ada output, input, storage, kemudian juga ada proses. Nah, if ini adalah kondisi jika benar. Nah, kalau else jika salah. Nah, ini output yang akan tampil di sini, bisa tampil ada teksnya. Nah, kita sebagai pengguna nanti menginput ini, pengguna memasukkan tinggi badan. Nah, ketika nanti diolah di variabel nanti seperti ini, maka keluarannya juga akan muncul dan seterusnya di sini. Nanti kita akan jelaskan pada flowchart-nya. Ini tampilan dalam bentuk kodenya. Nah, ini seperti ini. Nah, jika kita membuat algoritma untuk program dalam bentuk flowchart, maka flowchart yang sesuai akan tampil pada gambar 2.1. Kita sudah buat nanti. Tapi ketika membuat flowchart, kita dapat mendesain flowchart menjadi langkah-langkah yang sangat detail ataupun terlalu detail. Sebaiknya dalam penyusunan flowchart jangan terlalu detail agar menghemat waktu dalam penyusunan. Ini bentuk flowchart yang dibuat, tampilannya seperti ini. Ya, ini gambar 2.1 contoh algoritma dalam bentuk flowchart. Yang tadi pada tampilan pseudocode-nya itu akan diterjemahkan dalam bentuk flowchart. Nah, nanti seperti ini. Start itu memulai. Nah, di sini kita pengguna menginput tinggi dan berat badan. Nah, ketika nanti diproses, BMI-nya diproses. Nah, jika berat badannya kurang dari 18,5, jika benar, arahnya ke sini, jika benar maka muncul pesan Anda kurus. Tapi jika tidak benar, maka akan melangkah ke selanjutnya, yaitu ke berat badan kurang dari 22,9. Nah, jika berat badannya ini benar, maka akan muncul pesan Anda ideal. Nah, tetapi jika tidak benar, maka akan ke proses selanjutnya di sini, atau kondisi selanjutnya, yaitu kurang dari 24,9. Jika benar, maka pesannya akan muncul adalah Anda gemuk. Jika tidak benar, maka pesannya akan muncul adalah Anda obesitas. Ini melebihi gemuk. Nah, ketika prosedur ini sudah dijalankan, sudah sesuai ataupun tidak sesuai, nanti di sini ada kondisinya, maka diakhiri dengan stop. Ya, logo stop dan start ini sama saja.
Semoga penjelasan singkat ini dapat dipahami. Memang ini agak sedikit rumit dalam hal algoritma. Walaupun ini bentuknya sederhana, belum ke dalam tahapan algoritma yang rumitnya. Tapi dari yang sederhana ini semoga dapat dipahami. Ini contoh sederhana dalam algoritma flowchart. Baik, alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan pembahasan tentang bab 2 yaitu algoritma. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan ada ilmu yang didapat dan senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Sampai bertemu lagi pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, kemudian juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal dengan updatean video terbaru dari channel ini. Jika suka silakan klik jempol ke atasnya. Kemudian silakan kalian share ke media sosial yang ada. Silakan tuliskan komentarnya bila ada hal yang ditanyakan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.